Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh makna. Tidak hanya sebagai bentuk pendekatan diri kepadanya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar sesama manusia. Setiap tahun, saat Hari Raya Idul Adha tiba, umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya. Namun, muncul pertanyaan yang cukup sering dilontarkan. Bolehkah daging kurban diberikan kepada non-muslim? Pertanyaan ini mungkin timbul karena ada kekhawatiran. Apakah pembagian itu sah menurut syariat? Atau justru melanggar ketentuan agama? Mari kita bahas dengan seksama, berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pandangan para ulama terpercaya. Dalam pembahasan hukum zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengguras-pengguras zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Bijaksana. Al-Quran, Surah At-Taubah 60. Namun berbeda halnya dengan pembagian daging kurban. Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis sahih yang secara eksplisit membatasi siapa saja yang boleh atau tidak boleh menerima daging kurban. Secara umum, para ulama menyebutkan bahwa daging kurban dapat diberikan kepada 3 kelompok utama. Pertama, fakir dan miskin yang sangat membutuhkan bantuan karena kekurangan. Kedua, tetangga, baik yang miskin maupun yang kaya, sebagai wujud silaturahmi dan kepedulian sosial. Ketiga, orang yang berkurban itu sendiri, yang boleh memakan sebagian dari kurbannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran Surah Al-Hajj 28. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pemilik hewan kurban boleh memakan sebagian dari kurban, lalu sisanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan lebih lanjut bahwa orang yang berkurban boleh memakan bagiannya sebanyak yang ia inginkan. Ia juga boleh menyedekahkannya atau menghadiahkannya sesuai kehendaknya. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa hewan kurban dibagi 3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga untuk disedekahkan. Dengan pembagian yang fleksibel ini, maka tidak ada larangan eksplisit mengenai status agama dari orang yang menerima daging kurban. Bahkan, dalam konteks hubungan sosial dan ketetanggaan, Islam sangat menekankan pentingnya berlaku adil dan berbuat baik, tanpa memandang perbedaan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah 8, ayat ini menjadi dasar bahwa berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi Islam adalah sesuatu yang dianjurkan, termasuk dalam bentuk hadiah atau bantuan sosial seperti daging kurban. Lebih jauh, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk tetap menjalin hubungan dengan ibunya yang masih musyrik. Bahkan beliau membolehkan Asma membawa harta untuk diberikan kepada ibunya sebagai bentuk silaturahmi. Dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 1997 juga ditegaskan bahwa memberi hadiah kepada non-muslim yang bukan musuh Islam, termasuk memberikan daging kurban, diperbolehkan selama hal itu bertujuan baik dan menjaga hubungan harmonis. Sementara itu, ada sebagian pendapat yang melarang memberikan daging kurban kepada orang kafir. Namun pendapat ini dianggap lemah karena tidak disertai dalil yang kuat. Justru,
Banyak ulama menyepakati bahwa kurban yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memperkuat silaturahmi kepada sesama, adalah bagian dari ajaran Islam yang mulia dan penuh kasih sayang. Praktik sosial di lapangan pun mendukung hal ini. Dalam banyak lingkungan, kurban menjadi momen silaturahmi lintas agama dan sosial. Tidak sedikit umat Islam yang tinggal berdampingan dengan tetangga non-Muslim. Dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya bila daging kurban juga diberikan kepada mereka, agar tidak menimbulkan rasa tersisih atau kecemburuan sosial. Bayangkan, jika di satu lingkungan, semua tetangga mendapatkan daging kurban, sementara satu keluarga non-Muslim dibiarkan tanpa bagian. Hal ini bisa menimbulkan luka batin, memperlebar jurang perbedaan, dan melemahkan ukhuwah sosial. Padahal, Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku, agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa dia akan mewariskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa hak tetangga sangatlah besar, terlepas dari apa agama mereka. Maka, dalam konteks ini, memberikan daging kurban kepada non-Muslim, terutama tetangga, adalah bentuk nyata dari ajaran Islam yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Lebih dari itu, daging kurban juga bisa dijadikan sebagai sarana mempererat hubungan sosial. Misalnya, dengan mengolahnya menjadi makanan dan mengadakan jamuan makan bersama tetangga sekitar. Ini adalah bentuk implementasi dari maqasid syariah, menjaga persaudaraan, menyebarkan kasih sayang, dan memperkuat ketahanan sosial. Sahabat yang dirahmati Allah, dari uraian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memberikan daging kurban kepada non-Muslim adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama mereka bukan musuh agama dan pemberian itu bertujuan baik. Tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis mengenai hal ini. Justru, sikap terbuka, penuh kasih sayang, dan adil terhadap sesama adalah cermin keindahan Islam yang sesungguhnya. Kurban bukan hanya ritual ibadah semata, tapi juga bentuk nyata cinta kasih terhadap sesama manusia. Maka jangan ragu untuk berbagi kebaikan, walau hanya sepotong daging. Siapa tahu, dari sepotong daging itu tumbuh pohon kasih sayang dan hidayah di hati seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Al-Quran Surah Al-Anbiya 107. Islam adalah rahmat bagi semua, bukan hanya untuk satu golongan. Maka mari jadikan momen Idul Adha sebagai momentum menyebarkan rahmat itu kepada semua, termasuk mereka yang belum mengenal Islam, agar hati mereka bisa ikut merasakan indahnya nilai-nilai Islam yang penuh kasih. Wallahu alam bish-shawab. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, komentar, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.